tentang sejarah PLC. PLC merupakan perangkat elektronik digital yang dirancang untuk mengontrol proses industri secara otomatis. PLC pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh perusahaan General Motors. Pada saat itu, General Motors membutuhkan sistem kontrol yang lebih fleksibel untuk memungkinkan relay dan timer elektromagnetik yang sering digunakan dalam lini proses mereka. Kemudian pada tahun 1968 PLC dikembangkan oleh Richard Morley, seorang insinyur yang diberi nama Medican 080. Medican berasal dari singkatan Modular Digital Controller. Dengan PLC ini, berbagai logika relay yang rumit bisa disederhanakan menjadi sistem yang lebih mudah diprogram dan dirawat. Kemudian kita masuk ke definisi dan prinsip kerja PLC. PLC adalah perangkat komputer digital yang digunakan untuk mengotomatisasikan proses atau mesin industri. PLC ini dirancang untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay atau sistem kontrol manual dengan menyediakan cara yang lebih fleksibel dan dapat diprogram untuk mengendalikan mesin dan proses produksi. Untuk prinsip kerjanya, PLC ini menerima masukan atau input dari sensor atau perangkat lain, kemudian ia memproses data tersebut menggunakan logika yang telah diprogram dan menghasilkan keluaran output untuk mengendalikan mesin atau proses. Selanjutnya, bagian-bagian PLC. Bagian PLC yang pertama ada CPU. CPU merupakan otak dari PLC yang mengendalikan semua operasi dan memproses instruksi. Kemudian yang kedua ada unit input-output. Input menerima sinyal dari perangkat input eksternal seperti sensor, saklar, dan push button. Modul ini mengubah sinyal dari perangkat output menjadi format digital yang dapat diproses CPU. Kemudian output mengirim sinyal ke perangkat output seperti kontaktor, motor, atau lampu. Modul ini mengubah sinyal digital dari CPU menjadi sinyal yang bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat fisik. Yang ketiga, memori. Memori berfungsi menyinkronkan program kontrol, data operasional, dan informasi sistem. Keempat, ada power supply untuk menyediakan daya listrik untuk mengoperasikan komponen internal PLC. 5. Programming device untuk membuat, memodifikasi, dan mengunggah program PLC bisa berupa komputer. Yang keenam, communication port. Komunikasi memungkinkan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti perangkat HMI atau Human Machine Interface. Ketujuh, ada indikator light berupa lampu LED yang menunjukkan status operasional PLC seperti power on, terjadi fault atau kesalahan, dan status input dan outputnya. Selanjutnya, klasifikasi atau jenis PLC. Klasifikasi atau jenis PLC ada 3. Yang pertama, micro PLC. Jumlah input-outputnya itu 10-20 input-output. Kapasitas memorinya mulai dari beberapa KB sampai puluhan KB. Aplikasi ini cocok untuk aplikasi kontrol mesin kecil. Yang kedua ada mini PLC. Jumlah input-outputnya itu 32-128 input-output. Kapasitas memorinya ratusan KB sampai beberapa MB. Aplikasi ini merupakan aplikasi kontrol menengah seperti jalur produksi yang membutuhkan lebih banyak input-output dan logika kontrol yang lebih kompleks. Yang ketiga ada large PLC. Jumlah input-outputnya itu ratusan hingga ribuan. Kapasitas memorinya beberapa MB hingga puluhan MB. Aplikasi kontrol proses ini digunakan pada proses industri yang benar dan kompleks seperti pabrik kimia pembangkit atau pabrik otomotif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang wiring diagram. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang wiring diagram daya. Di sini kita menggunakan sumber 3 fasa, MCB 3 fasa, kontaktor forward dan kontaktor reverse, serta relay dan motor 3 fasa. Untuk kondisi forward, sumbernya itu sumber 3 fasanya masuk ke motor seperti
R-nya masuk ke U1, S-nya masuk ke V1, dan T-nya masuk ke W1 motor 3 fasa. Sedangkan untuk kondisi reverse, keluaran fasa, salah satu keluaran fasa diubah, seperti R-nya masuk ke W1 motor 3 fasa, kemudian S-nya masuk ke V1 motor 3 fasa, dan T-nya masuk ke U1 motor 3 fasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rangkaian kontrol. Pada rangkaian kontrol kita menggunakan sumber 220 V AC, full AC. Kemudian fasanya masuk ke terminal L1 dan netralnya masuk ke terminal L2. Kemudian input dari PB Star masuk ke terminal 01 dan outputnya masuk ke terminal minus. Kemudian PB Stop inputnya masuk ke terminal 03 dan outputnya masuk ke minus. Untuk L1-nya masuk ke COM untuk menghubungkan rangkaian, dan plusnya masuk ke COM. Kemudian input dari coil atau A1 dari forward masuk ke terminal 07, dan untuk reverse masuk ke terminal 06. Terus A2-nya masuk ke L2 sebagai netral. Kemudian kita masuk ke ladder diagram forward reverse multi-timer. Ketika PB Star aktif, MCR aktif, timer 0 menghitung, dan kontaktor forward aktif yang menyebabkan motor berputar forward. Ketika T0 selesai menghitung, kontak T0 berubah. Ketika T0 berubah, timer 1 menghitung dan kontaktor forward mati. Setelah T1 menghitung, kontaknya berubah yang membuat T2 menghitung, dan kontaktor reverse aktif yang menyebabkan motor berputar secara reverse. Ketika T2 selesai menghitung, kontaknya berubah yang membuat T3 aktif dan kontaktor reverse stop. Setelah T3 selesai menghitung, kontaknya berubah menjadi ke forward, begitu seterusnya sampai PB stop ditekan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ladder diagram forward reverse single timer. Ketika PB Star aktif, kemudian MCR aktif, dan timer menghitung selama 8 detik dari 260 ke 180 yang membuat kontaktor forward aktif. Setelah memasuki detik 178, kontaktor forward mati selama 5 detik. Lalu pada saat detik 130, kontaktor reverse aktif selama 8 detik dan 130 sampai 50. Dari 130 sampai 50. Lalu saat detik 48, maka kontaktor reverse mati. Ketika timer menunjukkan angka 0, kontaknya berubah kembali ke forward dan sistem akan berhenti sampai PB stop ditekan.